Jejak kaki Sudawirat sudah terhapus oleh hujan deras waktu itu. Saya khawatir dia jatuh ke jurang. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan dan Nyai yang telah dengan tulus menerima kami. Kebaikan itu tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Saya pamit, Nyai. Pintu ini selalu terbuka untukmu, Hita. Juga untuk Sudawira. Kapanpun kamu ingin kembali, tetap saya terima dengan senang hati. Terima kasih, Nyai. Iya. Tuan, saya pamit. Saya pamit, Kakang. Nini. Lokaita, apa keputusanmu sudah pasti? Saya sudah mengutarakan semuanya kepada Bopo dan biung saya untuk menikahimu. Saya sangat mencintaimu, Kakang. Tapi saya tidak bisa membohongi hati saya kalau Sudawirat segalanya bagi saya. Nini akan kembali kemari, bukan? Kalau saya sudah menemukan Sudawirat, mungkin saya akan kemari. Paling tidak, saya tahu bagaimana nasibnya. Kakang, maafkan saya telah mengecewakanmu, Kakang. Tapi sungguh, Kang, Kakanglah orang pertama yang menempati rongga cinta di dalam hati saya. Selamat jalan, Nini. Sekarang saatnya kita balas kekalahan. Kita bunuh Angling Dharma. Galuh. Masih ngantuk, Kakak. Siapkan pedang mulung. Bidadari putih. Kita ketemu lagi, Suliwa. Aku tidak segan-segan untuk mengajakmu menjadi kekasihku. Dan janjiku masih tetap seperti yang dulu. Aku ingin mengajakmu menuju surga kehidupan. Yang ini mesti aku dulu, Yunda Dewi. Dari kemarin aku selalu yang paling akhir. Aku dulu. Aku kan yang paling muda. Siapa mereka? Hati-hati loh. Mereka siluman serigala. Saya heran. Dulu Gusti Prabu sudah membunuh mereka. Kami baru mati 1 kali. Nyawa kami ada 9. Masih ada 8 nyawa lagi, sayang. Ayo.
dengan Bopo waktu melawan Angling Dharma. Bunuh! Kurang ajar! Kamu mencuri semua jurus-jurusku. Itu ilmu Dasendriya milik Angling Dharma. Hati-hati, Bopo. Ada banyak. Ada orang bertarung di sekitar sini. Iya. Hentikan! Orang-orang jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan Betara Surya itu. Jangan banyak mulut, Kenanga. Kali ini, tabib muda itu akan kubunuh. Dan siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Lancang kalian bicara seperti itu kepada 4 siluman serigala. Kurang ajar, kutu anjing! Kurang ajar, mana si kutu loncat itu? Bajingan! Kenapa kita harus lari, Kakak? Lepaskan tangan saya. Saya tidak mau menjadi seorang pengecut. Galuh, seorang pendekar yang pintar. Tidak cuma pandai menggunakan ototnya, tapi juga otaknya loh. Mereka sedang saling bunuh. Buat apa kita buang tenaga? Kamu keliru kalau menilai saya seorang pengecut. Dari kecil Suliwa sudah terbiasa menghadapi bahaya loh. Maafkan saya, Kakang. Kurang ajar, kemana anak Batara Surya itu? Ini semua gara-gara kamu, Nenek Jompo. Kutu anjing, tutup mulutmu siluman busuk. Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Hei, tunggu! Tenang. Kantil, Cempaka. Aku melihat ilmu kalian sudah jauh menurun. Rupanya kekalahan kalian dari Angling Dharma telah merontokkan sebagian besar kesaktian yang kuwariskan. Iya, Bopo. Saya kehilangan ilmu tenung saya. Karena tongkat tenung saya ikut terbakar. Bukan cuma itu. Kalian juga kehilangan keberingasan dan keganasan dalam melawan musuh. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Bopo? Lakukan lagi tapa berata di kuil serigala. Baik, Bopo. Suliwa, Galuh, kamu tunggu di sini sebentar ya. Turkandini sedang mengejar kalian. Betul katamu dulu.
bahwa Durgandini telah mencuri kitab ilmu rengka gunung dari Gua Watu Tilam. Bukankah guru sudah mengajarkan Dasendra Ungu untuk melawannya? Itu hanya mampu untuk menghindarinya. Sekarang akan kuberitahu kepadamu kelemahan dari ilmu rengka gunung itu. Ilmu rengka gunung adalah pemampatan tenaga yang harus melewati latihan bertahun-tahun dan hanya mampu dikeluarkan melalui pikiran yang sangat terpusat. Untuk menangkalnya, kamu harus bisa mengacaukan pikirannya. Caranya terserah padamu, Liwa. Terima kasih, Guru. Kakak sedang berbicara dengan siapa? Tadi kakekmu datang. Hah? Kakek? Iya. Beliau bilang Durgandini mengejar kita. Dan kita harus waspada dengan ilmunya. Ayo. Hati-hati. Mereka pendekar-pendekar yang berbahaya. Kutu anjing, kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku, Suliwa. Aku akan menuntut balas atas kematian sahabatku, Nila Saroya. Saroya memang pantas menerima hukumanku. Karena dia telah menghancurkan perguruanku. Dia telah menyengsarakan istri guruku. Bersetan dengan istri gurumu, istri Demit, istri genderuwo. Aku tidak mau tahu. Kutu monyet. Kutu rayap. Aku tidak minta bantuanmu. Dasar kutu gendeng. Dibantu malah cerewet. Kurang ajar. Kutu cacing minta dicincang. Kau rupanya berani memukul aku. Katanya tidak mau dibantu. Nyatanya mau juga. Kurang ajar kutu monyet. Besar kepala kau rupanya. Baru segitu aja. Kutu anjing, ternyata kau masih hidup, Kang Nindharma. Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgandini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Aku tidak pernah mau terikat oleh kesepakatan bodoh seperti itu. Hanya orang-orang yang ilmunya cetek yang menuntut supaya tidak boleh ada pendekar yang ilmunya lebih mumpuni. Kutu monyet, pikiran bodoh seperti apa itu? Pangeran Suryapati menghilangkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain. Tapi karena akibatnya. Terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka dia rela mengubur ilmu rengka gunung miliknya. Kurang ajar. Kutu badak minta dibabat kau rupanya. Beraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbudi, Anglingdarma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia.
Dewa, tinggalkan mereka. Apa ini? Gatal sekali. Kurang ajar kau Suliwa. Kutu monyet minta disembelih kau rupanya. Aduh. Menggigit lagi di sini. Kurang ajar kau Suliwa. Awas kau. Tunggu balasanku. Iya. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuwon Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas. Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba ajar rengka gunung milik Durgandini. Untung Gusti Prabu segera datang. Kami agak ketetar melawan mereka. Galuh, kamu semakin hebat. Pendekar-pendekar yang kamu kalahkan adalah kaum tua yang terkenal sakti dan sangat disegani di tanah Jawa ini. Ya, mungkin karena mereka sudah terlalu jompo, Gusti Prabu. Atau mungkin karena dosa mereka sudah terlalu menumpuk, Gusti. Iya. Tadi Suliwa telah membuat Durgandini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengka gunung. Iya, tadi saya melihat Kakang Liwa memetik sarang semut. Tapi dari mana Kakang tahu kalau kelemahan ajian rengka gunung itu adalah semut? 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 Sebenarnya bukan lemah karena semut, Gusti. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Karena untuk menggunakan ilmu rengka gunung, harus dengan pemusatan pikiran yang sangat luar biasa, Gusti. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suryapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Durgandini dan pendekar-pendekar tua itu muncul. Pantas. Tadi Kakang bicara sendiri seperti orang gendeng. Gusti Prabu sendiri, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rupanya Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami ya? Oh, sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Empu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliaulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana? Gatal sekali. Aduh, kurang ajar kau Suliwa. Aduh, digigit lagi di sini. Aduh, kutu monyet minta disembelih ke rupanya. Aduh, gatal sekali. Kurang ajar kau Suliwa. Suliwa, kutu batu minta dibabat kau rupanya. Awas kau, nanti akan kubalas kau. Aduh, siapa yang masang jerat ini akan kubunuh? Kurang ajar kutu anjing. Kurang ajar. Lepaskan. Weleh. Siapa kau ini? Aku kira binatang. Manusia toh. Kurang ajar. Aku seperti kenal wajah buruk dan menjijikan seperti kamu itu. Seperti tidak mungkin. Rupanya kau mendengar juga berita tentang itu.
bahwa aku telah dibunuh Nila Saroya. Kurang ajar. Sudah Mani. Satu keinginanku sebelum aku mati adalah membunuhmu. Sini, ke sini. Jangan macam-macam, Durgandini. Kendali berada di tanganku. Katakan, apa syarat-syaratmu? Cepat. Kamu harus menjadi sahabatku. Siapa yang sudi berkawan dengan kamu? Yang suka memetik-metik bunga mekar? Baik, aku akan terima syarat-syaratmu. Cepat turunkan aku dari sini. Apa hukumannya? Kalau kamu ternyata menyalahi janji. Sebagai pendekar, aku tidak pernah mengingkari janji. Ayo cepat turunkan aku dari sini, kutu monyet. Ayo! Aduh. Nila Saroya pasti mengira aku sudah mati. Murid-muridku pun mengira demikian. Sudah Mani, Nila Saroya itu sangat dendam kepadamu. Karena kamu menghancurkan masa depannya. Mungkin itu sudah garis karma dari sang pencipta hidup. Orang bejat macam kamu masih ingat dengan karma pala. Sudah Mani. Durgandini, sebejat apapun, aku masih manusia. Dan manusia pasti punya pikiran tentang kekuasaan sang pencipta. Ya. Terus. Nila Saroya telah memotong kejantananku. Itu pun aku memakluminya. Tetapi niat membunuhku di hadapan anak kecil yang juga titisanku sendiri benar-benar perbuatan yang terkutuk. Itu masih terlalu ringan, sudah Mani. Kalau aku yang kamu perlakukan seperti Saroya itu, akan kusuruh anak itu membunuhmu. Supaya kamu tahu betapa sakitnya dibunuh oleh titisanmu sendiri. Sudah Mani, coba ceritakan, bagaimana kamu bisa selamat? Kalau melihat keadaan, memang semua orang mengira aku sudah mati. Nila Saroya meninggalkan tubuhku yang terluka parah. Nah, ketika itulah seseorang yang ternyata sahabat lamaku, yang bernama Bukayawala, datang menolongku. Lama aku hidup di dalam gua yang merupakan sarangnya. Sampai semua luka-lukaku sembuh. Sudah Mani, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tentu kamu sudah tidak bisa lagi memetik bunga-bunga yang sedang mekar. Itu karma yang sedang aku jalani. Aku tidak tahu buat apa sisa hidup ini. Lantas, kamu masih ingin menguasai dunia persilatan? Weleh. Bagaimanapun, aku seorang pendekar. Sayang, murid-muridku telah kabur dari padepokan, takut ancaman Saroya.
Kamu pasti akan menawari aku bekerja sama. Hah? Betul keprek. Sudah balik. Kalau pikiranmu masih bercabang, mana mungkin kamu bisa menguasai jurus tangan 1000 dewa? Saya lapar, kek. Baik. Kamu mau ayam bakar ini? Mau. Kamu harus bisa mengambilnya sendiri. Ayo, ayo. Ayo. Ya, ayo. Ayam bakar. Mudah, empuk. Nikmat. Ih, cacing. Ih, itu cacing. Itu cacingnya. Itu. Bilang, bunuh cacingnya. Ayo, cepat. Itu di bawah kaki kakek. Itu cacingnya. Suntuk loyo. Mana? Itu mana? Pas di bawah kaki kakek. Wirat, kakek tidak suka kalau kau berbohong. Kata kakek, apapun boleh dilakukan untuk kemenangan. Itu kalau melawan musuh. Kalau sama gurunya sendiri tidak boleh. Wirat, pokoknya kakek tidak suka kalau murid kakek berbohong. Wirat tidak bohong, kek. Apa? Hah? Ayo, kek, sini, kek. Ayo. Ayo, kek. Itu kan cacing, kek. Cacing. 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 Kek. Kek. Kakek. Kek. Kek, Wirat minta maaf, kek. Kek, Wirat minta maaf. Kek. Kek. Kakek. Hah? Kek, kakek. 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 Maafkan Wirat, kek. Wirat menyesal. Jangan mati, kek. Jangan tinggalkan Wirat sendirian.
Wirat nyesel telah ngumpulin cacing-cacing itu dan menaruh dekat bangku kakek. Ampuni kesalahan Wirat, kek. Nah, ketahuan ya. Ternyata kamu yang menaruh cacing keparat itu di sana. Kakek hidup lagi. Kakek hidup lagi. Dari mana kamu tahu kakek takut sama cacing? Wirat lihat sendiri, kek. Hah? Kapan? Kemarin dulu, kek. Hah? Cacing! 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 Sontoloyo, di mana-mana ada cacing! Cacing! Aneh ya. Kakek takut sama cacing. Wira tadi coba, apa benar kakek takut sama cacing? Ternyata benar. Bukannya takut, geli. Sama harimau tidak takut. Sama hantu apalagi. Sama buaya apalagi. Sama penjahat sangat berani. Kok sama cacing takut? Bukannya takut, geli. Geli apa takut? Takut atau geli? Geli apa takut? Diam. Habis kenapa? Dulu, kakek waktu kecil pernah dihukum oleh bopo kakek. Dengan hukuman yang sangat menakutkan. Ternyata kamu masih tetap bandel. Masih berani melawan biungmu. Kamu harus dihukum lebih keras lagi. Ayo minta ampun. Ayo minta ampun. Awas kalau kamu tidak minta ampun ya. Rasakan kamu. Ampun, Bopo. Ampun, Bopo. Saya minta ampun, Bopo. Ampun, Bopo. Ampun. Bopo. Ampun, Bopo. Sejak saat itu, kakek kalau lihat cacing, langsung terbirit-birit. Takut. Geli. Wirat. Iya, kek. Nanti malam, kamu harus pijiti kakek sampai kakek tidur. Hah? Sebagai hukuman atas perbuatanmu tadi. Kok begitu? Ya begitu. Orang takut kan tenaganya tersedot habis. Urat-uratnya jadi kaku. Dan biar pulih kembali, harus dipijit 2 kali lebih lama dari biasanya. Kok begitu? Ya begitu. Begini, dalam kitab Kalpasastra, yaitu kitab yang berisi tentang cara-cara pengobatan. Harus begitu.